Halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Babang Hitam. Dikarenakan di video kemarin cukup ramai guys ya, jadi kita akan bahas tuntas tentang alur film Jelangkung. Dan di video kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Jelangkung yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan asal-muasal dari boneka jelangkung yang menyebabkan teror yang mengerikan kepada sebuah keluarga. Kalian penasaran kan dengan alur filmnya? Sebelum lanjut, angka baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Jangan lupa guys loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicot. Di awal film, ada sekumpulan warga perindapan yang telah mengikat seseorang perempuan yang diduga dukun sesat yang memelihara mati anak. Sebelum dia tewas terbakar, dia bersumpah bahwa mati anak akan terlahir kembali dari garis keturunan salah satu pria yang ada di sana. Dan film pun baru saja dimulai. Diperlihatkan ada seorang pria parubaya yang sedang dirawat di RS yang bernama Pak Perdi Sambo. Jangan sebut-sebut nama itu anjir. Ya, itu emang namanya Perdi. Perdi doang, gak usah pakai Sambo, Cok. Oh, berarti panjangannya bukan Sambo dong. Bukan, Perdi doang. Ya udah tuh, next. Di saat diperiksa, terjadi keanehan yang membuat para dokter di sana keheranan. Sebab Pak Perdi ini dalam keadaan sehat, namun anehnya seolah-olah matanya ini ditutup dan mulutnya juga dibungkam. Anak-anak Pak Perdi yang bernama Angel dan juga Bella pun meminta dokter untuk segera menangani lebih lanjut tentang sakit yang dialami oleh ayahnya. Di sela-sela itu, seorang pria datang yang bernama Wardana menceritakan kronologi kejadian tentang ayah mereka. Seminggu yang lalu, Perdi ditemukan tak sadarkan diri oleh Kapten Wardana di sebuah villa di Pulau Alas Kramat yang terletak di Jawa Timur. Di pulau itu tidak ada siapa-siapa, hanya Pak Perdi lah yang sering berkunjung ke tempat tersebut. Dan Wardana lah yang sering mengantarkan jemputnya ke sana. Di sini, Wardana mencurigai bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Pak Perdi di pulau itu. Bisa kita lihat, anak bungsu Pak Perdi yang bernama Tasya sangat merindukan ayahnya. Dikarenakan tidak ada jalan lain, Bella pergi menemui temannya yang bernama Rama. Bisa dibilang dia ini ahlinya di bidang matematika. Metafisika. Oh, metafisika. 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 Salah. Bisa dibilang dia ini ahli di bidang metafisika yang berbau-bau dengan hal mistis. Mereka berdua beserta kakaknya Angel pun langsung OTW ke Pulau Alas Kramat dengan menggunakan kapal selam. Goblok, ke Alas Kramat pakai kapal selam. Kapan nyampe nya, Cok? Kapal terbang anjir, mana kapal selam. Untuk menyelidiki ada rahasia apa yang terdapat di pulau tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di villa milik ayahnya. Mereka pun menyebar ke seluruh ruangan yang ada di villa tersebut. Di saat Bella dan Rama berada di sebuah ruangan, di situ terdapat ada sebuah boneka jelangkung yang diduga ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh ayahnya Bella. Mantra yang dipakai di film ini agak berbeda ya guys. Bunyi mantranya seperti ini. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang digendong, pulang ompong. Goblok, kan jelangkungnya ompong. Emang jelangkung ada giginya, goblok.
Sejak kapan jelangkung punya gigi? PA cok. Bopong anjir. Pulang bopong. Pulang bopong, kira aku pulang ompong. Bodoh amat, next. Di sisi lain, Angel menemukan sebuah peti yang berisi sebuah rekaman kaset. Dan ternyata dulunya itu Ferdi pernah menjadi penjual kaset bajakan. Sejak kapan Ferdi jual kaset bajakan? Enggak deng, canda. Lanjut. Setelah nobar bareng, mereka bertiga mengetahui bahwa selama 6 bulan terakhir Ferdi telah menggunakan jelangkung untuk berkomunikasi dengan mendiang istrinya yang bernama Sarah. Setelah beberapa kali berkomunikasi, Sarah memohon Ferdi untuk tidak memanggilnya lagi. Apabila dia sampai melakukannya, dia akan memanggil makhluk gaib bernama Mati Anak. Namun Ferdi tetap keras kepala dan pada akhirnya Mati Anak pun muncul dan menyerang Ferdi. Rama menduga bahwa Mati Anak telah menempel pada Ferdi. Selama dia tidak dikembalikan ke tempatnya, Ferdi tidak akan bisa bangun. Dengan modal nekat, Bella, Rama, dan Angel memainkan jelangkung supaya Mati Anak dapat dikembalikan. Alih-alih terkembalikan, sebenarnya sosok Mati Anak itu ingin menempel pada Bella. Namun dia berhasil terselamatkan berkat ada Rama di sampingnya. Namun kini sosok Mati Anak itu malah menyerang Tasya yang membuatnya tak sadarkan diri, persis seperti ayahnya. Singkat cerita, mereka pun membawa Tasya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Rama bertanya kepada eyangnya mengenai Mati Anak. Eyangnya pun mengatakan bahwa Mati Anak adalah makhluk gaib yang diasuh oleh dukun. Mati Anak pernah didatangkan di 3 tempat berbeda. Satu di Gunung Mati, Jawa Tengah, dan di Angker Batu, Jawa Barat. Dan satu lagi di Alas Keramat. Salah satu leluhur Bella sendiri yang bernama Magoertojo. Apa sih namanya, Cok? Nang Margoer. Susah, Cok. Lah udah kita sebut saja Udin. Mang Jojo. Kenapa ketawa anjir? Oke, kita sebut Mang Jojo ya guys ya. Mang Jojo ini bertanggung jawab atas pembunuhan dukun terakhir yang mengasuh Mati Anak di Alas Keramat. Namun eyangnya menjelaskan bahwa Mati Anak tidak dapat mati dan dapat sewaktu-waktu terlahir kembali. Di sela-sela itu, Ferdi terbangun pada saat yang bersamaan dan dia pun beronta-onta gak jelas udah kayak belatung nangka. Sementara itu, terlihat Angel sedang diikat di sebuah pohon besar dan akan di-unboxing oleh sosok hitam burik yang seolah-olah ingin mencicipi serabi lempitnya. Namun itu semua hanyalah mimpi guys. Di dunia nyata, Angel tiba-tiba hamil secara mistis. Dia pun panik, sepanik-paniknya, dan menelpon adiknya Bella yang sedang tiduran santai dengan Rama. Seketika itu juga Bella langsung panik dan bergegas memanggil ambulan untuk menjemput kakaknya. Setelah sampai di rumah, mereka berdua pun kebingungan sebab kakaknya tidak dibawa oleh ambulan. Ternyata Angel dibawa oleh dokter gadungan yang disewa secara goib. Hingga sampailah ke sebuah ruangan misterius. Namun apa yang terjadi? Setelah Bella dan Rama mencarinya dengan menggunakan GPS, terlihat lokasi tersebut terlihat lokasi tersebut berada di sebuah pemakaman. Anehnya, Angel malah rebahan santai sambil melahirkan di sebuah lubang kuburan. Singkat cerita, Angel pun langsung dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Ferdi dan juga Tasya yang dirawat. Kini beban keluarga bertambah 1 orang lagi. Bella pun pusing dibuatnya. Di sisi lain, dia juga senang sebab ayahnya telah pulih seperti semula. Setelah semuanya sepakat, Ferdi dan juga Bella pergi ke tempatnya Rama. Eyangnya pun akhirnya menyarankan apabila Ferdi ingin keluarganya terlepas dari kutukan Mati Anak, dia harus melakukan ritual jelangkung kembali dan
Yang terpenting, setelah memanggil mati anak, dia harus menggendongnya. Dan dia juga harus membopong mati anak ke alam lainnya. Di malam itu juga dengan disertai badai, mereka semua pun berangkat ke alas keramat. Di sela-sela perjalanan, entah apa yang terjadi, Angel tiba-tiba tersadar dengan sendirinya. Dikarenakan jalan menuju ke villa terhalang oleh pohon yang tumbang, mereka semua pun memutuskan untuk berjalan kaki sambil membopong Tasya melalui jalan pintas. Namun di tengah perjalanan mereka sedang mancing. Di hutan ada kolam goblok. Sorry. Next. Namun di tengah perjalanan perlu ketawa anjing. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh mati anak. Dengan kekuatan avatar, Perdi pun terpental sampai beberapa kilometer, yang membuat dia harus terpisah dengan yang lainnya. Di sisi lain mereka sampai di villa tersebut dan bergegas untuk melakukan ritual jelangkung. Seketika Tasya pun berhasil tersadar. Di sela itu juga sosok dukun perempuan itu pun muncul di belakangnya Rama. Meskipun sosok itu mukanya jelek, mau tidak mau Rama harus membopongnya dan meletakkannya di atas meja. Bella dan juga Rama pun bergegas keluar untuk mencari ayahnya yang sedang ngasruk-ngasrukan di dalam hutan. Di saat pencarian dilakukan, Bella malah diserang oleh sosok dukun muka jelek. Kekuatan dari sosok itu sangat luar biasa, hingga membuat Rama terbang tertiup angin sepoi-sepoi. Kekuatan dari sosok itu sangat luar biasa. Dengan sigap, Rama pun bangkit dan berusaha untuk menyadarkan Bella yang akan dikuasai raganya oleh sosok tersebut. Di sisi lain, Perdi berhasil sampai ke dalam villa dan dia pun langsung melakukan ritual jelangkung kembali. Seketika itu juga, bumi seolah-olah bergetar, disertai hujan badai, angin ribut. Dan apakah yang akan terjadi? Sosok mati anak muncul di atap rumah dan terjatuh tepat di depannya Perdi. Dengan sigap dia pun langsung membopongnya dan sosok mati anak itu berjalan di udara sambil slow motion. Di waktu yang bersamaan, Bella berhasil terlepas dari gangguan tersebut dan mereka berdua pun berpelukan kayak Teletubbies. Dan pada akhirnya Perdi pun dapat menyelesaikan ritual untuk mengembalikan mati anak. Seketika mereka semua pun pergi dari alas keramat dengan harapan untuk membangun kembali keluarga yang lebih baik lagi tanpa dibayang-bayangi oleh sosok yang mereka sayangi. Film pun berakhir di rumah sakit tempat Perdi, Angel, dan Tasya dirawat, di mana diungkapkan bahwa bayi yang Angel lahirkan itu adalah sosok mati anak. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Jelangkung. Seperti biasa, gua akan membacakan pesan-pesan yang ada di film ini. Jadi janganlah kalian memakai mantra yang ada di film ini guys ya, karena ribet. Datang digendong, pulang pun dibopong. Lebih baik pakai mantra yang jadul ya guys ya. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Nah itu lebih ampuh guys ya. Jadi gimana menurut Bang Item tentang film ini? Oke guys, film ini sih sedikit seru ya guys. Yang paling gue suka itu dari film Jelangkung ini, ketika Pak Perdi sedang melakukan ritual ya guys untuk membopong mati anak itu. Jalannya slow-mo di atas gitu kayak astronot ya guys. Jadi itu bagian yang lu suka ya? Iya itu. Kalau gue sih lebih suka di bagian yang pas dia itu naik kapal, efeknya kayak orang-orang luar gitu, cuy, film-film luar, keren sih. Iya. Jadi teruslah dukung channel ini ya guys ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Jangan lupa guys loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Babang Hitam pamit. Share video. Bye bye.